Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga kita tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh kali ini. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran PPKN SMA kelas 10. Saya akan memberikan tugas dan materi secara Google Classroom. Nah, di sini saya sudah siapkan materi. Materinya ini tentang negara. Oke, di sini bisa kalian dilihat ya. Materinya sudah saya sampaikan, tinggal dibaca dan dipahami. Nah, selain materi yang saya berikan di sini, nanti saya akan menyampaikan penjelasan dengan menggunakan Google Meet. Nah, di sana kalian bisa bertanya atau berinteraksi dengan saya mengenai tentang negara. Di situ kita bisa tanya jawab, kita bisa saling bertemu teman dalam menggunakan Google Meet. Nah, selain materi yang di sini, kita juga ada tugas. Nah, tugasnya ini di sini buatlah resume dalam pembelajaran yang sudah disampaikan pada materi yang sudah dibaca. Jadi, nanti setelah membaca materi yang sudah diberikan oleh saya dan sudah mengikuti Google Meet yang akan diadakan, nanti setelah itu siswa diwajibkan untuk mengerjakan tugas membuat resume dalam pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, jadi pada kali ini kita akan membaca materi, mengerjakan tugas, dan Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini yang sudah bisa menyempatkan waktunya hadir di Google Meet. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang negara. Nah, saya munculkan dulu ya PowerPoint-nya. Oke. Yes, kali ini yaitu negara. Siapa sih yang tahu arti negara? Negara itu adalah suatu badan atau lembaga tertinggi pada suatu wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur segala kepentingan masyarakat. Nah, menurut Profesor N.R. Soenarko, negara merupakan organisasi masyarakat yang mendiami sekaligus memiliki daerah tertentu. Kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Terbentuknya suatu negara tidak terlepas dari unsur pokok dan juga beberapa unsur pendukung lainnya. Unsur pokok terbentuknya suatu negara adalah rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Jadi, jika tidak ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat, negara itu tidak akan terbentuk. Selanjutnya, di negara ini terdapat dua unsur, yaitu unsur konstitutif negara dan unsur deklaratif. Yang pertama kita akan bahas unsur konstitutif negara. Unsur konstitutif negara ini terdiri dari 3 bagian, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Yang pertama itu rakyat. Rakyat sebagai salah satu unsur yang paling penting untuk terciptanya suatu negara. Yang kedua itu ada wilayah. Wilayah merupakan unsur yang paling penting setelah rakyat. Jika tidak ada wilayah, maka sebuah negara tidak akan bisa terbentuk. Yang ketiga itu ada pemerintahan. Pemerintahan di suatu negara berfungsi untuk mengatur dan menjalankan negara tersebut. Nah, yang kedua ini ada unsur deklaratif.
Unsur deklaratif ini terdiri dari dua unsur, yaitu pengakuan de jure dan kedua pengakuan de facto. Yang pertama ini pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan oleh pihak internasional atau negara lain atau organisasi dunia secara hukum internasional yang sah dan diakui terhadap berdirinya suatu negara. Yang kedua ini ada pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang berdasarkan fakta bahwa suatu negara telah memenuhi syarat berdirinya suatu negara. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam bentuk negara. Yang pertama itu ada negara kesatuan. Negara kesatuan itu apa? Negara kesatuan merupakan bentuk negara tunggal di mana dalam negara tersebut hanya terdapat satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan. Ciri-cirinya itu apa saja sih? Ciri-cirinya ini ciri-ciri negara kesatuan hanya memiliki satu dasar hukum atau undang-undang, satu kepala negara, dan satu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang kedua ini ada negara federal. Negara federal atau yang lebih dikenal sebagai negara serikat. Apa sih negara serikat itu? Negara serikat merupakan kumpulan dari beberapa negara bagian yang mempunyai satu pemerintahan federasi. Pemerintahan itulah yang berfungsi menjalankan kedaulatan negara. Negara bagian tidak dapat mengendalikan kedaulatan negara. Oke, untuk materi kali ini hanya sampai di situ saja. Nah, saya ingin tahu siapa sih yang dari tadi mendengarkan penjelasan saya. Saya akan memberikan satu pertanyaan kepada kalian dan siapa yang bisa menjawab langsung menjawabnya saja ya. Oke, pertanyaannya tadi saya membahas negara. Siapa di sini yang tahu apa itu negara? Saya Bu. Oke, silahkan. Ya, jadi menurut saya negara itu adalah sebuah organisasi besar yang mempunyai sebuah kontrak sosial, kayak gitu ya. Jadi ada banyak orang yang mempunyai kontrak sosial, dia berkumpul membentuk suatu pemerintahan di suatu wilayah dengan adanya pemerintahan yang berdaulat dan juga undang-undang. Nah, negara harus diakui oleh negara lain atau biasa dengan de jure kayak gitu. Dan de facto yaitu negaranya. Oke, Bu. Oke, terima kasih Bang Agil. Sepertinya untuk pertemuan kali ini kita sudahi ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan dari Indra. Pada pertemuan kali ini, apakah Ibu akan memberikan tugas atau tidak ya? Cukup segitu aja sih Bu pertanyaannya. Oke, untuk tugasnya nanti saya akan kirimkan di Google Classroom ya. Nanti saya cantumkan di situ dan Anda tinggal mengisi saja. Nanti juga untuk PowerPoint yang kali ini kita bahas nanti saya cantumkan di Google Classroom juga ya. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.